Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah unit proses fisik kimia teknik lingkungan minggu ke-12 dengan materi Adsorption in Water Treatment. Yang paling utama, mari kita pahami tentang apa yang dimaksud dengan adsorpsi. Jadi adsorpsi bisa dijelaskan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah adsorpsi merupakan proses di mana zat sebagai solut terekstraksi dari satu fase dan terkonsentrasi atau terkumpul pada permukaan fase kedua. Jadi merupakan interface akumulasi. Adsorpsi juga bisa dinyatakan dalam fenomena permukaan. Jadi karena memang karakteristik dari permukaan apapun itu yang tidak seimbang karena penataan molekul yang di dalam dia terkelilingi oleh molekul yang sama, sedangkan permukaan itu bagian dalam dikelilingi molekul yang sama, sedangkan bagian luar tidak ada yang mengelilingi atau tidak ada tetangganya, sehingga secara gaya menjadi tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan gaya ini menyebabkan partikel yang dekat dengan permukaan itu cenderung untuk tertarik oleh solid. Kemudian adsorpsi juga bisa dinyatakan sebagai fenomena aktif permukaan. Artinya bahwa keaktifan permukaan adsorpsi ini dipengaruhi oleh sifat permukaan atau luas permukaan. Permukaan yang lebih luas yang disediakan untuk solut, untuk zat yang bisa diekspos, itu akan menghasilkan adsorpsi yang lebih besar. Dari segi bahasa, ada istilah adsorpsi dan absorpsi. Adsorpsi seperti kita definisikan di depan, bahwa fenomena aktif permukaan, sehingga satu adsorbat itu hanya menempel pada permukaan adsorben. Jadi ini fenomena ini, sehingga jumlah zat yang bisa terserap itu sesuai dengan luasan permukaan yang tersedia. Sedangkan absorpsi dalam kata lain adalah pelarutan atau partitioning, jadi pembagian zat pada dua fasa yang berbeda. Ini nanti berkaitan dengan hukum Henry. Skema berikut cukup jelas membedakan antara adsorpsi dengan absorpsi. Nah, kemudian di dalam adsorpsi bisa jadi nanti menempelnya zat atau absorbat itu dengan satu lapis, mungkin dua lapis, atau tiga lapis, dan seterusnya. Ini nanti yang membedakan antar isoterm yang kita bahas berikutnya. Di dalam pembahasan adsorpsi, nanti ada beberapa istilah yang akan sering kita bahas. Yang pertama adalah adsorben. Jadi adsorben adalah zat padat atau solid yang nanti berfungsi sebagai penyerap atau tempat menempelnya adsorbat. Kemudian ada dissolved adsorbat. Jadi zat-zat yang bisa menempel pada adsorben tapi masih dalam bentuk larutan. Kemudian ada adsorbate species atau adsorbat di sana, jadi beberapa zat yang sudah menempel pada adsorben. Kemudian ada surface area. Surface area artinya bahwa area yang disediakan oleh adsorben dalam fasa solid yang nanti bisa menjadi tempat menempelnya adsorbat. Kemudian di dalam kesetimbangan kita bisa melihat hubungan antara adsorbet atau adsorban yang terserap, kemudian adsorbat yang masih di larutan, dan jumlah adsorben itu adalah Ci sama dengan Gi kalikan dengan C solid. Jadi jumlah zat yang terserap per liter larutan itu sama dengan jumlah zat yang terserap pada setiap gram adsorben kalikan dengan jumlah solid per liter larutan.
Mengapa terjadi adsorpsi dalam air? Atau kalau kita memberikan adsorben di dalam air, beberapa zat bisa teradsorpsi atau terserap pada adsorben. Yang pertama, bahwa zat-zat yang bisa menempel pada adsorben itu mempunyai sifat hidrofobik, artinya tidak terlalu kuat ikatannya dengan air. Yang kedua, permukaan dari adsorben itu memiliki kekuatan afinitas yang cukup besar terhadap molekul terlarut, sehingga molekul itu bisa terserap pada permukaan adsorben. Kemudian yang kedua adalah gaya tarik atau tarikan antara adsorbat atau sorben terhadap sorben surface, ya. Jadi ada gaya tarik yang menyebabkan adsorbat itu menempel pada adsorben. Gaya-gaya ini antara lain van der Waals. Ini kalau nanti terjadi secara fisik, ada electrostatic force. Ini karena pemuatan permukaan yang berbeda. Yang ketiga adalah chemical force, ya, seperti ikatan hidrogen atau mungkin reaksi kimia dan sebagainya. Berdasarkan penyebab adsorpsi di dalam air dan gaya tarik yang terjadi antara adsorban dengan adsorbat, maka adsorpsi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah physical adsorption, di adsorpsi atau physicosorption. Ini adsorpsi yang terjadi karena gaya tarik fisika seperti van der Waals atau mungkin nanti muatan yang berada pada permukaan zat, dan ini terjadi cukup lemah sehingga nanti adsorpsi ini reversible, mudah menempel dan mudah juga untuk dilepaskan kembali. Contoh adsorpsi ini adalah menggunakan karbon teraktivasi atau alumina teraktivasi dan sebagainya. Yang kedua adalah chemical sorption atau chemisorption. Ini adalah adsorpsi yang terjadi karena molekul yang terikat pada satu permukaan, biasanya dengan gaya kovalen, dan gaya tarik ini cukup kuat antara zat yang terikat dengan adsorbennya, dan seringkali ini tidak reversible. Ya, karena tidak reversible, maka di dalam wastewater treatment ini jarang digunakan. Sehingga dalam water treatment, fokus kita kali ini adalah physical adsorption atau physicosorption. Dan sebenarnya physical adsorpsi ini ada dua. Yang pertama terjadi dengan pertukaran ion, yang kedua terjadi hanya penempelan saja, tidak ada pertukaran ion di adsorpsi. Di bagian ini nanti kita akan membahas lebih jauh tentang adsorpsi yang terjadi secara fisika dan tidak ada pertukaran ion. Secara morfologi, bentuk-bentuk atau jenis-jenis adsorben itu paling tidak ada 3. Yang pertama bentuk powder, contohnya adalah powder activated carbon atau PAC. Ini biasanya punya ukuran lebih kecil dari 200 mesh, jadi bisa 300 mesh, 400 mesh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua bentuk granular, ya, yang sering kita kenal dengan contohnya adalah GAC, granular activated carbon. Kalau ini partikelnya itu lebih besar dari 0,1 mm, jadi cukup kasar, seperti pasir dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang sekarang sudah mulai dikembangkan, ini mulai karena itu dianggap lebih bagus dalam hal nanti reversibilitas, lebih mudah dicuci dan sebagainya, adalah activated carbon fiber atau bentuk fiber. Jadi karbon adsorben itu dihancurkan kemudian dibentuk di manufacturing sebagai bentuk fiber. Kemudian di mana kita mengaplikasikan adsorpsi pada water treatment? Setidaknya ada 2 cara di sana. Karena adsorpsi ini merupakan teknologi yang cukup mahal dan
sangat baik, biasanya masuk dalam advance ya. Maka adsorpsi itu digunakan sebagai unit terakhir pengolahan setelah pengolahan yang lain. Jadi beberapa pencemar yang memang dia tidak bisa diolah secara di pengolahan-pengolahan konvensional sebelumnya, ini akan diolah dengan adsorpsi. Biasanya ada dua macam. Jadi yang pertama adalah post adsorption. Jadi setelah diolah sampai filtrasi, hasil akhir yang masih mengandung zat-zat, misalkan zat organik terlarut sangat kecil atau beberapa zat toksik, itu bisa diserap dengan post adsorption. Atau adsorpsinya dicampur dengan filtrasi. Jadi sekaligus dia sebagai adsorben, sekaligus sebagai filter ya. Jadi ini. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan adsorpsi atau adsorben pada water treatment. Yang pertama adalah bahwa jumlah zat yang akan diserap itu harus mampu semuanya diserap oleh adsorben. Artinya bahwa kapasitas adsorpsi itu harus dihitung berdasarkan jumlah adsorbat yang akan diserap ya. Sehingga nanti pertama yang harus dikira-kira adalah kapasitas adsorpsinya. Dari kapasitas adsorpsi kemudian dihubungkan dengan jumlah yang akan diserap, kita akan mengetahui jumlah adsorben yang harus ditambahkan. Yang kedua, nanti ukuran dan tipe adsorbennya. Kemudian yang ketiga, kapasitas adsorpsi berhubungan juga dengan aktivasi adsorben. Dan yang kedua, penataan adsorben di dalam unit, jadi berkaitan dengan berapa ketinggian atau panjang dalam aliran sebagai zona aktif, nanti berhubungan dengan breakthrough. Jadi breakthrough itu adalah konsentrasi kontaminan di effluent yang sudah atau saat melebihi treatment yang diperlukan. Jadi misalkan kita ingin mengolah sesuatu zat itu dari 10 ppm menjadi 2 ppm, ketika yang keluar sudah 2 ppm itu dinamakan breakthrough. Kemudian yang ketiga adalah relative velocity in active zone. Ya, ini berkaitan dengan contact time dan descent flow rate, kemudian head loss. Jadi paling tidak ada 3 hal yang harus kita ketahui atau kita rencanakan dari awal. Berapa kapasitas absorpsinya, menggunakan adsorben apa. Yang kedua nanti di dalam unit yang kita rencanakan itu harus ditentukan dulu berapa ketinggian dan berapa kecepatan yang optimum ketika dilakukan adsorpsi. Kapasitas adsorpsi adalah jumlah maksimum adsorbat yang bisa diserap pada permukaan satu adsorben saat kesetimbangan. Nah, ini nanti ditentukan atau dihitung menggunakan persamaan isotem absorpsi. Biasanya ada 4 atau 3 ya. Jadi ada Ferenli, ada Langmuir, ada BET, atau nanti kalau 4 berarti ada linear, ini kasus khusus ya. Dan kemudian kapasitas adsorpsi ini bisa ditingkatkan dengan cara mengaktifasi permukaan sehingga nanti akan ada activated adsorben ya. Yang kedua nanti meningkatkan area kontak, luas area kontak dengan cara membuat ukuran lebih kecil ya, dan melakukan meningkatkan jumlah pori di dalam adsorben. Kalau ada pencemar di satu fasa cair, kemudian dimasukkan adsorben atau dilibatkan adsorben, maka zat pencemar yang bisa diserap atau adsorbat itu bisa terserap menempel pada adsorben sampai batas kesetimbangan. Artinya ini berkaitan dengan kesetimbangan fasa, ya, persamaan kimia. Nah, ketika terjadi kesetimbangan, jumlah yang terserap dan jumlah yang tidak terserap
Nah, ini nanti bisa dihubungkan atau dihitung secara matematik menggunakan formula isotherm. Yang perlu diketahui adalah bahwa isotherm adsorpsi itu hanya bisa dihitung kalau sudah terjadi kesetimbangan. Jadi pada saat kesetimbangan, jumlah adsorbat di dalam solid itu harus bisa diekivalenkan dengan jumlah yang tersisa adsorbat di dalam larutan. Banyak formula tentang isotherm adsorpsi, tapi yang paling umum digunakan di pengolahan air itu adalah ada Friendly, ada Langmuir, ada Brenner, Emmett, and Taylor atau BET isotherm adsorpsi. Ya. Nah, kadang kita mengenal ada linear isotherm adsorpsi. Itu biasanya diambil dari Friendly, tapi dengan N-nya sama dengan 1. Jadi kalau N sama dengan 1, maka X per M sama dengan K kali C. Nah, ini yang dimaksud dengan linear isotherm adsorption. Ya. Kalau Friendly, ini bisa dilihat formulanya X per M sama dengan K kali C pangkat 1 per M. Langmuir itu X per M sama dengan A kali B kali C dibagi A plus B kali C, konsentrasi C. Ya. Kita lihat di sana bahwa X per M, X itu berarti jumlah adsorbat yang terserap pada setiap gram adsorben, jadi X per M. Terus itu akan ekuivalen dengan konsentrasi C, ini konsentrasi yang tersisa pada fasa cair atau yang tidak terserap. Di beberapa literatur, isotherm Van Lith menggunakan K kali C pangkat N, bukan seper N. Saya kira itu sama saja, ya. Nanti tergantung tinjauan perhitungan selanjutnya. Ya. Jadi ini beberapa contoh bentuk grafik isotherm adsorpsi. Jadi linear, ada Friendly, ada Langmuir. Kenapa bentuk-bentuk isotherm bisa berbeda? Jadi ada yang linear, ini menyatakan biasanya penempelannya hanya satu lapis di permukaan adsorben. Ada Langmuir, Friendly, ini yang bentuk logaritmik, jadi bisa jadi satu lapis atau mungkin lapis kedua, dan ketiga terjadi itu masih ada sisa gaya. Atau BET, BET itu lebih kompleks lagi, jadi bahkan adsorbat yang menempel pada adsorben itu bisa menjadi adsorben berikutnya untuk zat berikutnya. Ya. Nah, kenapa begitu? Ini tergantung dari penyerap dan yang diserap. Ya, kadang-kadang interaksinya berbeda. Makanya tidak bisa dipastikan bahwa golongan adsorben ini mengikuti Langmuir, Friendly, atau BET. Karena memang nanti interaksi dengan adsorbennya akan berbeda. Kondisinya, pH-nya, kemudian dan sebagainya itu akan berbeda. Ini menyebabkan interaksi yang berbeda di permukaan. Jadi hal-hal semacam ini harus ditentukan dengan percobaan laboratorium, karena matriknya begitu kompleks dan tidak bisa diformulakan dengan pasti. Di dalam laboratorium kita bisa mencoba melakukan eksperimen, yaitu dengan cara, ada dua cara yang digunakan. Yang pertama menggunakan jumlah adsorben yang tetap, kemudian konsentrasi yang diserap itu dibuat bervariasi. Nanti kita mencari hubungan antara jumlah yang terserap pada adsorben dengan konsentrasi sisa di masing-masing konsentrasi yang tadi divariasi itu. Ya. Kalau X per M, jumlah yang terserap per massa penyerap, itu linear dengan C pangkat N atau pangkat super N itu. Ya. Artinya nanti kalau dilinearkan, maka ln X per M itu linear dengan ln C. Ya. Ini berarti isothermnya mengikuti Friendly. Jadi ini bisa saudara lihat lagi di kuliah kimia lingkungan, pembahasan tentang bagaimana membuat desain eksperimen dan melinearkan ini, menghitungnya, sehingga bisa ditemukan nilai ln K maupun N-nya untuk Friendly. Atau jika
nilai M per X itu ekuivalen atau berkorelasi kuat dengan nilai 1/C, maka ini berarti asumsinya mengikuti model Langmuir, ya. Jadi sama, bahwa ini dari hasil percobaan kita hitung X per M, nanti hubungkan dengan 1/C. Jadi kalau memang itu linear, M per X-nya dengan 1/C, maka jelas ini berarti lebih dekat dengan Langmuir, ya. Sehingga nanti nilai Q, kapasitas absorpsinya, bisa dihitung dari slope yang diperoleh. Contoh aplikasi untuk penentuan isoterm friendly dan Langmuir ini bisa saudara lihat nanti di bagian akhir kuliah ini, bagaimana data eksperimen yang harus didesain untuk memperoleh data lab, ya. Kemudian bagaimana menganalisis secara matematik dan menghitung sehingga ketemu kapasitas absorpsi atau jumlah maksimum absorpsi yang bisa diketahui dari satu adsorben. Atau yang lebih kompleks adalah model BET isotherm. Jadi biasanya BET ini absorpsi dengan model multi-layer. Jadi dengan agak berbeda dengan Langmuir yang dihitung masing-masing layer. Kalau BET, bahwa layer di bawah pun itu bisa berpengaruh pada layer yang di atasnya. Kalau di yang Langmuir sama friendly, itu biasanya layer yang di bawah kalau ketutup oleh layer berikutnya, ini yang di bawah dianggap tidak berfungsi. Jadi Brenner, Emmett, dan Taylor ini mengembangkan isotherm tersendiri, itu menggunakan dasar dari Langmuir isotherm. Secara matematis, bahwa hubungan antara konsentrasi dengan di larutan dengan yang terserap di padatan itu memang selalu lebih mudah kalau kita bisa mengubah dalam bentuk linearnya. Jadi ini termasuk bentuk linear dari isotherm BET, ya. Jadi silahkan kalau di kimia lingkungan itu pernah ada contoh soalnya dan pengolahan datanya. Untuk meningkatkan kapasitas absorpsi satu adsorben atau barangkali meregenerasi adsorpsi atau mereaktivasi adsorben, itu kita ada teknik namanya activation of carbon absorben, ya, atau metode aktivasi, bisa untuk karbon atau untuk yang lain, ya. Minimal ada dua cara yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah proses menggunakan steam atau steam activation. Yang kedua adalah proses aktivasi kimia. Nah, biasanya yang steam activation itu digunakan untuk mengaktifasi karbon, terutama yang asalnya dari batu bara atau dari coconut shell atau kulit yang keras dari kelapa itu, ya, atau tempurung, ya. Nah, prinsipnya adalah char itu termasuk ter dan sebagainya, ya, yang tertinggal pada karbon material itu dioksidasi dengan steam yang panas sehingga terjadi gasifikasi. Jadi itu akan keluar sebagai H2O dan CO2 atau mungkin H2 sebagian. Nah, steam ini diaplikasikan pada temperatur yang sangat tinggi. Jadi kira-kira 800 sampai 1100 derajat Celcius, ya. Kemudian kalau gas ini sudah keluar, jadi tidak boleh nanti ada oksigen yang masuk karena akan merusak struktur, ya. Kalau gas ini sudah keluar, yang tertinggal nanti adalah karbon yang porinya cukup baik, ya. Karena char yang menutup pori ini sudah dikeluarkan dengan steam, ya. Nah, ini biasanya cukup baik diaplikasikan dari proses steam aktivasi ini untuk absorpsi senyawa baik dari liquid atau di cairan maupun di gas. Yang kedua adalah chemical activation. Ini biasanya digunakan untuk mengaktifasi karbon yang raw materialnya dari peat and wood, dari kayu, ya, terutama, atau dari tulang, ya. Kemudian biasanya menggunakan zat
dehidrator, ya, seperti fosfor pentaoksida, ya, zinc klorida yang dicampurkan pada pasta karbonnya dan dipanaskan pada temperatur 500-800 derajat, ya, baru kemudian dicuci, dikeringkan, dan di grinding atau dihancurkan sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Produknya adalah very open pore structure, ya, jadi strukturnya, porinya sangat terbuka. Ini biasanya digunakan untuk mengadsorpsi molekul-molekul yang cukup besar, ya, yang memang ukuran molekulnya besar. Contohnya adalah zat organik yang punya struktur molekul rantai panjang, ya. Ini biasanya cocok dengan karbon yang diaktifasi secara kimia. Jadi pori-pori karbon yang tertutup oleh char, ya, oleh ter, oleh zat-zat organik volatil, ya, ini ketika diaplikasikan steam dengan suhu yang sangat tinggi, maka terjadi reaksi endotermik, ya. Jadi char, ya, dalam struktur karbon itu kalau ketemu H2O menjadi H2 dan CO. Nah, ini reaksi endotermik, artinya butuh energi besar, ya. Jadi dalam reaksi dia plus 175,440 kJ per kilogram mol. Nah, dan untungnya bahwa CO ketika ketemu oksigen, kalau ada oksigen sedikit di sana, ya, maka CO menjadi CO2 dan H2 menjadi O2, H2O, plus O2 menjadi H2O. Ini reaksi eksotermik. Jadi dengan menambahkan sedikit oksigen, tapi tidak boleh terlalu banyak, karena terlalu banyak akan merusak struktur karbonnya, ya. Dengan sedikit oksigen atau biasanya dengan metode pirolisis di sana, maka reaksi CO dengan O2 dan H2 dengan O2 ini membantu menambahkan energi, karena reaksinya eksotermis, menghasilkan energi. Energi bisa digunakan untuk mempercepat reaksi yang pertama, C plus H2O menjadi H2 dan CO2. Nah, sehingga nanti kalau sudah selesai, ya, semua char itu dirubah menjadi CO2 plus H2O, maka nanti tinggal dalam struktur karbon ini karbon yang berpori, ya. Dan ilustrasinya menjadi begini. Kalau satu butir karbon diperbesar, sebelum diaktifasi semuanya tertutup, ya, sehingga permukaan adsorbennya itu hanya di luar, ya. Nah, setelah diaktifasi, maka di char-char yang ada di pori-pori akan keluar, sehingga karbonnya menjadi berpori. Nah, dengan demikian maka luas permukaan itu menjadi tambah, karena bagian dalam itu juga menjadi aktif permukaan. Jadi luas dari karbonnya sendiri, luas struktur, ditambah dengan luas-luas yang akibat pori yang dibuka itu, ya. Jadi ini bisa dilihat di skema ini. Dengan demikian kapasitas kesetimbangan setelah kesetimbangan akan menjadi naik, ya. Kalau sebelum porinya terbuka, maka kapasitas itu hanya dihitung dari permukaan karbonnya saja. Jadi begitu sudah porinya dibuka, ya, maka namanya kapasitas atau jumlah maksimum yang bisa menempel permukaan itu menjadi lebih tinggi, karena sebagian zat yang bisa terserap itu bisa menempel pada pori-pori. Nah, kalau sudah karbon ini full atau penuh adsorbat, tertutup oleh adsorbat, maka bisa direaktivasi atau diregenerasi, ya, dengan cara yang sama tadi, dengan cara di steam kembali, ya, sehingga yang menempel ini bisa dikeluarkan. Atau kalau yang menempel ini cukup kuat menempelnya, bisa diaplikasikan dengan asam, dicuci dengan asam, dicuci dengan basa, kemudian di steam lagi, ya. Nah, sehingga dengan cara demikian maka adsorben yang sudah digunakan itu bisa digunakan kembali, tapi dengan cara dicuci kemudian diaktifasi kembali. Baik, beberapa hal berikut adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada
absorption extent, dan juga berpengaruh pada isotherm. Ya, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa fenomena absorpsi ini tidak bisa secara eksak ditentukan dengan satu formula, karena memang interaksi antara adsorbat dengan adsorben ini bisa berbeda-beda, ya. Kadang satu lapis, kadang dua lapis, kadang multi layer dan sebagainya itu. Ini tergantung dari beberapa hal berikut, ya. Yang pertama, solubility, ya. Kemudian pH, ya. Jadi pH ini juga berpengaruh pada muatan permukaan adsorben, ya. Jadi biasanya untuk zat organik, kalau pH-nya turun, absorpsinya bisa naik dan sebagainya, ya. Kelarutan ini berkaitan dengan hidrofobisitas, ya. Kalau zat itu makin larut di air, maka makin sulit untuk diabsorpsi. Tapi kalau zat itu masih punya hidrofobik, ya, masih punya sifat hidrofobik, maka biasanya lebih mudah diabsorpsi. Dan zat-zat yang lebih tidak larut, ini juga akan lebih mudah untuk diabsorpsi. Maka secara umum dikatakan solut atau adsorbat yang sangat larut di air itu cenderung untuk menurun dalam daya diabsorpsinya. Kemudian yang berikutnya adalah temperatur, ya. Jadi umumnya reaksi adsorpsi itu adalah eksotermik, artinya dalam hal ada zat menempel permukaan itu akan mengakibatkan panas, ya. Artinya delta H-nya menjadi negatif. Dengan demikian, kalau satu reaksi itu eksotermik atau proses isotermik, maka mestinya panas yang dihasilkan itu harus diambil. Kalau panas itu tidak diambil atau bahkan ditambahkan, maka reaksi ini akan menjadi lebih lambat. Maka temperatur ini berpengaruh terbalik, ya. Kalau temperaturnya dinaikkan, maka absorpsi akan turun atau kemampuan absorpsi akan lebih turun. Jadi ini yang juga menjadi dasar di aktivasi. Jadi kenapa diaktifasi? Ketika terjadi kenaikan temperatur, itu akan terjadi desorpsi atau melepaskan zat yang diabsorpsi. Yang terakhir adalah kehadiran dari kompetitor terhadap zat yang mau diserap. Jadi kadang-kadang zat yang akan diserap itu menjadi tidak terserap karena ada zat lain yang lebih dahulu diserap oleh adsorben. Ya, jadi ini kompetitor atau ada zat terlarut lain yang mengganggu absorpsi. Makanya biasanya kalau di dalam pengolahan air, zat-zat pengganggu ini diselesaikan dulu di konvensional treatment, jadi di presipitasi, koagulasi flokulasi, kemudian di sedimentasi, ya, di settling, baru kemudian difiltrasi, sehingga nanti yang terakhir yang sudah memang tidak bisa diselesaikan dengan konvensional unit pengolahan sebelumnya, ini baru diselesaikan dengan absorpsi dengan karbon aktif, ya. Bagaimana juga karena ini cukup mahal, ya, kalau dihitung-hitung akan menjadi rugi kalau tidak digunakan pretreatment atau treatment awal mengurangi odor solute ini. Itu tadi tentang prinsip absorption capacity, jadi bagaimana mengaktifasi atau meningkatkan kapasitas absorpsi, ya. Kemudian apa hubungannya dengan ukuran dan jumlah, ya, nanti itu dengan isotherm, ya. Yang berikutnya adalah menentukan length of active zone dan relative velocity in active zone, ya. Berikut adalah contoh bed carbon absorption unit. Jadi biasanya digunakan pada post absorption. Jadi setelah air itu diolah dengan metode-metode konvensional sebelumnya, ya. Kemudian setelah difilter baru dimasukkan ke absorpsi. Sistem aliran semacam ini bisa dinyatakan dalam plug flow reaktor, ya. Jadi feed itu dibuat seragam dari atas, itu syaratnya.
sehingga nanti tidak terjadi turbulensi ketika di dalam unit ini. Maka zat-zat yang terserap itu akan terserap lebih dulu di bagian atas, ya. Kemudian kalau sudah bagian atas sudah jenuh, baru bawahnya, ya. Kalau makin jenuh lagi, turun lagi, sehingga nanti makin lama seluruh adsorben ini sudah menyerap adsorbat. Kalau sudah semuanya menyerap, baru nanti yang keluar adsorben akan dikeluarkan kembali di efluen. Nah, tugas kita adalah menjaga agar efluen yang keluar ini tidak sampai mengandung adsorbat, ya. Jadi artinya bahwa sebelum ini semuanya menyerap atau semuanya penuh kapasitasnya, ini harus dihentikan dan harus diregenerasi. Jadi secara prinsip kita harus menjaga bahwa panjang active zone, ya, atau delta itu tidak boleh terlampaui, ya, ketika dioperasikan adsorpsi pada unit seperti ini, ya. Jadi makanya nanti harus ditentukan nilai D sebagai batas pengamanan, ya. Jadi kalau D itu sudah jarak active zone ini kurang dari delta ini, dari nilai D itu, maka itu menandakan bahwa ini harus diganti adsorbennya atau diregenerasi, ya. Jangan sampai bahwa nanti nilai delta itu, nilai panjang ini kurang dari delta atau bahkan 0, ya. Untuk menghitung panjang dari active zone ini, kita bisa menggunakan rumus berikut. Jadi delta sama dengan 2 kali Vx Vb CO, ya, dikurangi jumlah dari Vn plus 1 min Vn dan sebagainya di sana, ya. Dan ini silahkan saudara lihat di buku Sincero, ya, problem 87 dan problem 88, jelas di sana pada sebelumnya bagaimana rumus ini diturunkan dan digunakan, kemudian bagaimana menentukan nilai D delta itu, ya. Jadi silahkan diperdalam di sana. Dan yang terakhir dalam pembahasan ini adalah menentukan kecepatan relatif di bed adsorption atau kecepatan alir dalam unit adsorpsi tadi, ya. Kita bisa menggunakan rumus ini, Vs per B sama dengan Vs min Vb, dan Vs adalah Vs per B plus Vb, ya. Vs per B itu adalah relative superficial velocity dari of flowing water relative to bed. Jadi kecepatan alir relatif, ya, antara aliran air dengan bed. Jadi nanti kalau bednya ternyata juga moving, ini juga bisa dihitung. Nah, Vs adalah velocity of water absolute, ya. Nah, ini juga sama, nanti silahkan dilihat di buku Sincero problem 89. Secara prinsip, nanti setelah kita mengetahui panjang efektif, ya, atau panjang bed, kemudian mengetahui kecepatan aliran, dan ada debit yang harus diolah, maka nanti kita bisa menghitung balik menjadi dimensi cross, ya, areanya, atau diameter dari bed yang harus disediakan. Seperti kita ingat bahwa Q itu sama dengan V kali A. Ya, kalau debit pengolahan diketahui, kemudian kecepatan alir dihitung dari sini, maka kita bisa menghitung A atau diameter bed, ya, diameter reaktor, ya, diameter unit ini. Jadi dengan cara, karena Q sama dengan V kali A, maka A sama dengan Q per V. Di bagian akhir ada contoh soal menentukan konstanta Friendly dan Langmuir. Jadi contoh ini ada desain eksperimen di lab, ya, menggunakan 7 flask, ya, 7 Erlenmeyer yang masing-masing ditambahkan karbon mulai 0 sampai 1 gram, ya, 0, 50, 100, 200, 500 dan sebagainya. Volume larutan dibuat sama dan COD digunakan untuk menyerap COD, ya, COD yang ditambahkan itu 80 mg per liter, jadi sebanyak 140 ml,
Dan nanti diharapkan bahwa COD effluent itu adalah maksimum 15 mg per liter COD. Hasil percobaan menunjukkan di flash 1 tanpa karbon COD-nya tetap. Ya. Di flash 2 dengan 50 mg karbon itu COD turun menjadi 49. Ya. Dan seterusnya sampai ke 7 dengan tambahkan 1 gram karbon, maka COD-nya tersisa 3 mg per liter. Bagaimana ini diselesaikan? Jadi yang pertama adalah pada masing-masing flash, pada masing-masing Erlenmeyer, hasil percobaan itu dihitung jumlah COD atau adsorbat yang terserap. Ya, itu artinya bahwa jumlah yang terserap itu sama dengan jumlah awal dikurangi jumlah yang tersisa di larutan. Jadi kalau di flash 2, kalau flash 1 karena tidak terserap maka X-nya 0. Di flash 2 itu COD awal dikurangi COD akhir kali volume. Ya, jangan lupa bahwa nanti X itu dalam bentuk miligram. Sehingga ini 80 mg per liter dikurangi 49 mg per liter kalikan 0,25 liter. Ya, sehingga kalau dihitung ini 7,75. Kemudian langkah kedua adalah jumlah yang terserap itu dibandingkan dengan jumlah penyerapnya ya pada masing-masing flash ya. Di flash nomor 2 tadi jumlah adsorben yang ditambahkan adalah 50 mg. Maka kita bisa menghitung X per M itu 0,155 mg per miligram adsorbat ya. Baru kemudian Anda hitung dengan friendly. Friendly itu hubungan antara ln X per M dengan ln CE. Sedangkan yang Langmuir itu hubungan antara 1/X per M dengan 1/CE. Sehingga nanti dirubah saja angka-angka itu sesuai dengan yang mau diuji, friendly atau Langmuir. Atau kalau dengan BET ya nanti silahkan dengan BET. Lebih mudah hasil-hasil itu kita tabulasi. Jadi mulai percobaan nomor 1 sampai 7, kemudian massa adsorben yang ditambahkan, konsentrasi akhir COD yang tersisa di larutan, berikutnya adalah jumlah yang terserap, di kolom nomor 4 itu X ya. Kemudian jumlah yang terserap dalam gram dibagi dengan massa adsorben, jadi X per M. Kemudian keduanya dilenkan untuk menguji linearitasnya friendly. Kemudian diuji juga untuk menguji linearitasnya Langmuir. Jadi kalau friendly dengan ln X per M dan ln CE. Kemudian yang Langmuir dengan 1/X per M dan 1/CE. Nah, hasil itu kemudian kalau yang friendly kita tabelkan atau kita buat grafik ln X per M dengan ln C yang di bawah itu. Dengan Langmuir itu digrafikan juga 1/X per M dengan 1/C. Nah, kemudian diregresi, kita lihat mana yang lebih lurus ya atau lebih linear. Ditandai dengan R kuadrat yang lebih dekat dengan 1. Nah, kalau di dalam kasus ini dua-duanya lebih besar dari R-nya lebih besar dari 0,99. Ya. Itu artinya bahwa dalam percobaan ini isotom absorpsinya bisa pada dua ini ya, bisa Langmuir atau bisa friendly, dua-duanya sama-sama benar. Kemudian apa yang bisa kita lihat lagi dari grafik itu? Yang pertama adalah slope, yang kedua adalah intercept ya. Slope itu yang menempel pada X, angka yang menempel pada X ya, atau pada kalau X-nya 1/C berarti yang menempel pada 1/C itu sebenarnya ya. Di Langmuir yang atas slope-nya adalah 145,9 dan intercept-nya adalah 4,7441. Sedangkan di friendly yang bawah slope-nya atau kemiringannya, gradiennya adalah 0,7582 ya. Dan intercept-nya adalah 4,7901 ya. Nah, ini silahkan dilihat kembali ke formula linear untuk friendly dan Langmuir yang sudah kita bahas di depan tadi ya.
Kemudian angka-angka slope dan intercept itu kita kembalikan ke rumus isoterm masing-masing. Jadi friendly dan Langmuir, ya, seperti kita lihat di layar berikut ya. Jadi dari grafik diperoleh bahwa 1/n, ya, 1/n itu kalau di friendly itu adalah intercept, slope, ya, ketemu 0,7582, ya, dan len K interceptnya adalah min 4,7901 atau K-nya ketemu 0,0083. Di Langmuir slope itu adalah 1 per km kali B, ya, sama dengan 145,9, dan 1 per km sebagai intercept 4,7441, ya. Sehingga diperoleh bahwa di sini km sama dengan 0,2108 dan B-nya 0,0325. Nah, dengan demikian kalau kita kembalikan ke persamaan isoterm absorpsinya, kita peroleh friendly adalah X per M sama dengan 0,0083 CE kali 0, CE pangkat 0,7582, dan untuk Langmuir diperoleh X per M sama dengan 0,2108 kali 0,0325 CE dibagi 1 plus 0,0325 CE, ya. Jadi ini silahkan yang lain diperdalam di buku Sensiro atau referensi lain yang relevan. Saudara-saudara, demikian kuliah kita pada minggu ke-12 ini. Silahkan saudara pelajari lebih lanjut pada referensi yang saya tuliskan di layar ini, atau menggunakan referensi lain yang relevan, dan selamat mencoba enhancement atau pengayaan yang terutama yang saya ambil dari Sensiro, ya. Silakan dipelajari kembali, terutama Sensiro di bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.